Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyu Nirwanda Tolani, Stambuk 2213259. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pajak atau tax planning. Yang pertama yaitu pengertian tax planning. Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan, usaha atau penghasilannya. Namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, apa itu tax planning? Yang pertama, tax planning adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran pajak yang minimal. Secara teoritis, tax planning dikenal sebagai effective tax planning, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat pengamatan pajak melalui prosedur penghindaran pajak secara sistematis sesuai ketentuan undang-undang perpajakan. Kemudian, dalam sudut pandang perencanaan pajak, tax evidence yang dilakukan oleh wajib pajak adalah sah dan secara yuridis sehingga tidak bisa ditetapkan pengenaan pajak. Pengertian dari tax evidence adalah upaya pengurangan utang pajak secara konstitusional. Kemudian jenis-jenis dari tax planning. Yang pertama, tax planning domestik nasional atau national tax planning. Yang kedua, international tax planning. Selanjutnya, penerapan tax planning. Sebelum menerapkan tax planning pada suatu perusahaan, harus dilakukan analisis keadaan perusahaan, yaitu melakukan pengamatan dan penelitian terhadap kebijaksanaan perusahaan serta mencari kelemahan sehingga dapat ditentukan strategi perencanaan perpajakan yang tetap tepat dilaksanakan. Kemudian manajemen perpajakan yang ekonomis, efisiensi, dan efektif. Untuk dapat meminimalisasi kewajiban pajak dapat dilakukan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan seperti tax avoidance dan tax evasion. Selanjutnya, perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, tidak melanggar ketentuan perpajakan. Yang kedua, secara bisnis dapat diterima. Kemudian yang ketiga, bukti-bukti pendukungnya harus memadai. Selanjutnya, pengaruh pajak terhadap perusahaan. Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah. Secara administratif, pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kemudian, manajemen pajak. Manajemen pajak ini adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh lana dan likuiditas yang diharapkan. Selanjutnya, tujuan dari manajemen pajak. Yang pertama, menerapkan peraturan perpajakan secara benar. Yang kedua, usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang sebenarnya. Selanjutnya, sistem perpajakan. Dalam sistem perpajakan selalu dipisahkan antara asesmen dan payment. Asesmen yang berlaku saat ini adalah self-assessment dengan kewajiban menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan sendiri. Sedangkan sistem pembayaran yang berlaku dapat dilakukan sendiri oleh wajib pajak maupun melalui pemotongan oleh pihak ketiga. Selanjutnya, 3 hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak atau tax planning. Yang pertama, tidak melanggar kewajiban dan ketentuan perpajakan. Yang kedua, secara bisnis perencanaan pajak masuk akal karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga, bukti-bukti pendukungnya yang memadai. Selanjutnya, tahapan-tahapan dari tax planning. Yang pertama, menganalisis informasi yang ada. Yang kedua, membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak. Yang ketiga, mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak.
Yang keempat, mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak. Dan terakhir yang kelima, memutakhirkan rencana pajak. Kesimpulannya, tax planning atau perencanaan pajak merupakan cara-cara menghemat pembayaran pajak yang tidak bertentangan dengan peraturan pajak. Tujuan dari perencanaan pajak adalah bagaimana pengendalian perpajakan itu dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada negara. Mungkin sekian penjelasan perencanaan pajak dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.